mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak langsung mengampuni dosa manusia? Mengapa harus ada darah? Mengapa harus ada salib? Dan mengapa Yesus harus mati dengan cara yang begitu mengerikan? Pertanyaan ini telah diajukan selama ribuan tahun. Bagi sebagian orang, salib adalah simbol kasih. Namun bagi yang lain, salib adalah misteri yang sulit dipahami. Hari ini kita akan melihat alasan yang sangat dalam mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Dan mengapa kematiannya mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Masalah terbesar manusia bukan kemiskinan atau penyakit, tetapi dosa. Banyak orang berpikir masalah terbesar manusia adalah uang, kesehatan, atau hubungan yang rusak. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa akar dari semua masalah manusia adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan di Taman Eden, dosa masuk ke dunia. Sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada seorang pun yang sempurna." Kita mungkin tidak membunuh, tapi kita pernah membenci. Kita mungkin tidak mencuri, tetapi pernah berdusta. Kita mungkin terlihat baik di luar, tapi hati manusia telah tercemar dosa. Masalahnya adalah Tuhan itu kudus dan adil. Dosa tidak bisa dianggap sepele. Dosa selalu menuntut hukuman. Di zaman sekarang, banyak orang ingin kasih tanpa keadilan, tetapi Tuhan adalah kasih sekaligus adil. Bayangkan, seorang hakim membebaskan semua penjahat tanpa hukuman. Apakah itu adil? Tentu saja tidak. Demikian pula Allah tidak bisa mengabaikan dosa begitu saja. Roma 6 ayat 23 berkata, "Upah dosa ialah maut." Konsekuensi dosa adalah kematian, baik secara jasmani bahkan rohani. Sejak perjanjian lama, Tuhan menunjukkan bahwa dosa memiliki harga yang mahal. Karena itulah ada korban domba, lembu, dan kambing yang dipersembahkan sebagai lambang penebusan. Tetapi semua korban itu hanya bayangan dari sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Banyak orang berpikir, aku akan masuk surga karena aku orang baik. Masalahnya standar Tuhan bukan lebih baik daripada yang lain. Standarnya adalah sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Bayangkan segelas air murni yang tercampur setetes racun. Meskipun hanya sedikit, air itu tetap tercemar. Demikian pula dosa sekecil apapun membuat manusia tidak layak berdiri di hadapan Allah yang kudus. Karena itu, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui hanya perbuatan baik. Kita membutuhkan juru selamat. Mengapa harus Yesus? Inilah inti Injil. Yesus bukan sekedar guru moral atau nabi. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Ia hidup tanpa dosa, tidak pernah berdusta, tidak pernah membenci, tidak pernah berbuat jahat. Karena itu hanya Yesus yang memenuhi syarat menjadi korban yang sempurna. 1 Petrus ayat 1 sampai 19 berkata, "Darah Kristus yang mahal, yaitu sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela." Jika Yesus juga berdosa, maka Dia harus mati untuk dosanya sendiri. Tapi karena Dia tidak berdosa, Dia dapat mati menggantikan dosa kita. Di salib terjadi pertukaran yang ajaib. Di kayu salib terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus mengambil hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Dia menanggung murka Allah atas dosa. Dia dipukul, Dia dihina, Dia disalibkan, bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Salib adalah tempat pertukaran ilahi. Dosa kita diberikan kepada Kristus, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia mati supaya kita hidup. Mengapa harus mati di kayu salib? Kematian salib bukan kebetulan. Dalam hukum Taurat tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu.
Dalam Galatia 3 ayat 13 juga menjelaskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di salib, Yesus mengambil kutuk yang seharusnya menjadi bagian kita. Kutuk dosa, kutuk penghukuman, kutuk keterpisahan dari Allah, semua ditanggungnya. Karena itu salib bukan tanda kekalahan. Salib adalah kemenangan terbesar dalam sejarah. Kebangkitan membuktikan pengorbanan itu diterima. Jika cerita berhenti di Jumat Agung, maka semuanya sia-sia. Pada hari ketiga, kubur itu kosong. Yesus bangkit. Kebangkitannya adalah bukti bahwa dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan, dan keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena dosa manusia itu nyata, karena keadilan Allah harus ditegakkan, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, karena hanya Yesus yang sempurna. Karena Dia mengasihi kita. Salib bukanlah kecelakaan sejarah. Salib adalah rencana kasih Allah sejak semula. Ketika dunia melihat salib, mereka melihat penderitaan. Tetapi kita orang percaya melihat salib, mereka melihat kasih yang tak terukur. Yesus tidak mati karena paku yang menembus tangannya. Dia tetap tinggal di salib karena kasihnya pada Anda dan saya. Dan pertanyaannya hari ini bukan lagi mengapa harus Yesus yang mati, tetapi apa yang akan kita lakukan dengan pengorbanan yang begitu besar itu. Tuhan Yesus memberkatimu.